Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adit Kurniawan dari Prodi Teknik Pertambangan dengan NPM 10071162027. Izinkan saya untuk menyampaikan penelitian saya yang berjudul Rancangan Teknis Penambangan Biji Nikel pada daerah Blok C, PT Paramita Persada Tama, Desa Bonaga, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara. Dengan dosen pembimbing Bapak Dr. Rudi Nasruddin Usman Senior MT dan dosen kopembimbing Bapak Rulin Hasan Ramadhani STMT. Untuk latar belakang penelitian saya yaitu Indonesia merupakan negara dengan cadangan nikel sebanyak 4,5 miliar ton menurut Badan Geologi 2019. Dalam hal ini, terutama Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki cadangan nikel sebesar mencapai 1,8 miliar ton. Dalam hal ini, PT Paramita Persada Tama memiliki area konsesi wilayah pertambangan di daerah Sulawesi Tenggara yang telah melakukan kegiatan eksplorasi dan akan segera melakukan kegiatan pertambangan. Dalam hal ini diperlukan kegiatan untuk melakukan pemodelan untuk mengetahui sebaran dapat nikel dan estimasi sumber daya. Dalam hal ini, untuk mendukung proses penambangan yang akan dilakukan, maka perlu dibuat rancangan teknis penambangan. Adapun tujuan penelitian ini yaitu satu untuk mengetahui sebaran biji nikel secara lateral maupun vertikal, dua untuk mengetahui jumlah sumber daya biji nikel, tiga untuk membuat desain penambangan berdasarkan aspek geometri jenjang, dan empat untuk mengetahui cadangan tertambang biji nikel dan umur tambang, dan lima membuat rencana produksi per bulan sesuai dengan target produksi. Adapun diagram alir dari kegiatan ini yaitu mulai dari studi literatur, kemudian pengambilan data. Pengambilan data terdapat ada 4 data, yaitu data ekonomi, data eksplorasi, data kuantitas, dan data perusahaan. Dari data eksplorasi dan kuantitas, kemudian dilakukan data uji statistik geostatistik, hasilnya berupa analisis statistik dan geostatistik. Dari kedua data tersebut dilakukan sebagai pembuatan basis data dan pemodelan geologi. Dari hasil pemodelan geologi, kemudian dapat diketahui model endapan nikel dan pemodelan kadar. Dari kedua data tersebut, maka kita dapat menentukan nilai dari estimasi sumber daya. Dari nilai estimasi sumber daya, kita diperlukan data ekonomi berupa break-even stripping ratio, break lingkungan, sosial, data penduduk, yang mana dapat diketahui batas penambangannya. Dari batas penambangan, kita dibutuhkan data berupa geometri jenjang dan geometri jalan, sehingga kita dapat mengetahui desain bukaan tambangnya. Dari desain bukaan tambang, diketahui target produksinya, maka dapat ditentukan umur tambang. Dari umur tambang, maka dapat direncanakan produksi dan sekuensi penambangan. Berdasarkan peta administrasi, daerah Konawe Utara berada di batas utara Laut Banda, di batas timur Laut Banda, batas selatan Kecamatan Lembo, dan batas barat Kecamatan Melawi. Secara geologi berada di formasi KU, kemudian secara topografi lokasinya berada mulai dari elevasi 0 hingga 135 mdpl. Hasil dari pemodelan geologi, sebaran nikel mulai dari arah utara hingga selatan, kemudian barat laut hingga timur laut. Adapun sebarannya seperti ini. Hasil dari pemodelan kadar diklasifikasikan menjadi 5. Ada yang west di mana kadar Ni kurang dari 1,5, untuk low grade-nya 1,5 hingga 1,7, medium grade-nya 1,7 hingga 1,8, dan high grade-nya lebih dari 1,8. Hasil dari pemodelan kadar tersebut kemudian dapat ditentukan nilai estimasi sumber daya. Nilai estimasi sumber daya berdasarkan hasil perhitungan didapatkan biji nikel sebesar 142.000 ton untuk total waste-nya sebesar 929.000 ton. Dari hasil estimasi sumber daya tersebut, maka dibuat rancangan penambangannya dengan nilai break-even cut-off grade sebesar 1,6, artinya kadar nikel rata-rata yang digunakan yaitu 1,6%, dan untuk nilai break-even stripping ratio yaitu 6,7. Artinya, penambangan dapat memperoleh keuntungan pada area dengan nilai stripping ratio kurang dari 6,7 ton per ton ore. Kemudian untuk geometri jenjang tunggal digunakan jenjang tunggal 6 meter dengan kemiringan 40 meter dan lebar jenjang 6 meter. Kemudian untuk geometri jenjang keseluruhan sebesar tinggi lerengnya 30 meter dan kemiringannya 25 derajat. Berdasarkan hasil optimasi algoritma Rees-Grossman, didapatkan 3 pit cell. Dari pit cell ini kita tentukan mana net value dan profit yang paling terbesar. Dalam hal ini pit cell 3 yang paling besar. Kemudian untuk geometri jalan, lebar jalan tikungan 17 meter, close slope 1,72 derajat, dan kemiringan jalan angkut 8%. Berikut desain bukaan tambang. Luas total bukaan tambang sebesar 8,32 hektar dengan elevasi hingga 36 mdpl dengan nilai rasio 6,09 ton
ore per ton waste. Berdasarkan hal tersebut, maka cadangan tertambangnya total ore-nya sebesar 137.000 ton dan total yang harus dikupas sebesar 889.000 ton. Maka dalam hal itu, target produksi 40.000 per bulan didapatkan rencana penambangan selama 3 bulan. Berikut rencana kemajuan tambang. Rencana kemajuan tambang pada bulan 1 hingga 72 mdpl, kemudian untuk bulan kedua hingga 54 mdpl, kemudian untuk bulan ketiga hingga 36 mdpl. Dengan rencana produksi tersebut dapat memenuhi target produksi. Adapun kesimpulannya yaitu kondisi sebaran nikel secara lateral menyerupai keadaan morfologi sekitarnya, dan secara vertikal tebal lapisan limonit rata-rata 6,58 meter dan lapisan seproret rata-rata 3 meter. Untuk sumber retrokol biji nikel pada daerah penelitian yaitu sebesar 142.400 ton dan kadar rata-rata 1,8%. Untuk rancangan bukan tambang dibuat menggunakan jenjang tunggal dengan jenjang tinggi 6 meter, single slope 40 derajat, dimensi jalan dibuat dengan lebar pada jalan lurus 9 meter, pada tikungan 17 meter, kemiringan jalan maksimal 8% dan cross slope 1,71 derajat. Luas bukan tambang yaitu 8,32 hektar. Untuk cadangan tertambang biji nikel yaitu sebesar 137.000 ton dan kadar rata-rata 1,86% dengan waste sebesar 889.000 ton dengan target produktif sebesar 40.000 ton. Maka umur penambangan selama 3 bulan. Untuk rencana produksi akan dilakukan selama 3 bulan. Di antaranya produksi bulan 1 cadangannya yang tertambang sebesar 46.800 ton, untuk produksi kedua cadangan tertambang sebesar 46.900 ton, dan untuk bulan ketiga produksi cadangan tertambangnya sebesar 43.600 ton. Adapun saran yaitu perhitungan lainnya yang berkaitan dengan teknis, baik mencakup tentang aspek hitung alat, sistem penyaliran, dan lain-lainnya. Kedua, untuk penambahan pengujian sifat mekanik material untuk dilakukan guna memastikan lereng dalam keadaan stabil. 3, perhitungan secara rinci mengenai penimbunan tanah penutup pada waste dam agar penimbunan lebih tertata dan terencana. Sekian dari saya.